Bermulanya Perang Padri. Secara garis besar, Perang Padri merupakan perang saudara antar kaum Padri atau ulama melawan kaum adat Minangkabau yang disebabkan oleh perseteruan budaya yang dimana kaum ulama ingin memurnikan ajaran Islam dan menghapuskan budaya buruk dari kaum adat seperti berjudi, kebiasaan minum minuman keras, dan lain-lainnya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, masyarakat dari kaum adat tidak senang jika budaya turun-temurun mereka dari nenek moyang tiba-tiba ditentang oleh kaum ulama, yang akhirnya perang ini memuncak hingga kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk membantu kaum adat. Dari yang awalnya ini merupakan konflik antar saudara setanah air, berubah menjadi konflik memerangi Belanda dikarenakan Belanda telah mengancam kaum adat, sehingga kaum adat di sini bersatu dengan kaum Padri untuk memerangi Belanda. Nah, peperangan ini juga dilatar belakangi oleh kaum Padri yang ingin menerapkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Minang yang masih mempertahankan kebiasaan yang buruk seperti berjudi, minum minuman keras, mempertahankan warisan melalui garis ibu, dan juga sabung ayam. Nah, konflik ini juga semakin memanas dikarenakan kedua belah pihak ini sangat bersikeras untuk menciptakan keteraturan baru dan juga terdapat pihak yang menjaga kebiasaan adat yang buruk. Nah, konflik ini juga diperparah dengan kaum adat yang meminta bantuan ke Belanda untuk memerangi kaum Padri. Telah tempat dan waktu terjadinya, yang dimana pemberontakan ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang terjadi di tahun 1803 sampai dengan tahun 1838, yang merupakan perang saudara yang dilakukan antara kaum Padri dan juga kaum adat Minang, yang kemudian menjadikan perang ini sebagai perang melawan Belanda, dikarenakan Belanda ikut mencampuri perang saudara dan memihak kepada kaum adat. Berikut adalah tokoh-tokoh yang memimpin jalannya perang Padri. Seperti pemimpin kaum Padri yang pertama ialah Tuanku Imam Bonjol dan juga Tuanku Nan Lenceh. Kemudian pemimpin dari kaum adat yakni Sultan Arifin Murnisyah, serta pemimpin dari Belanda yakni Frans David Kokius dan juga Cornelis Theodorus Elout. Tokoh-tokoh inilah yang memimpin jalannya perang kaum Padri dari tahun 1803 sampai dengan 1838. Selanjutnya ialah kronologi pemberontakan. Nah, hal ini tuh bermula ketika sekelompok kaum ulama itu pulang dari Makkah dan ingin menetapkan ajaran syariat Islam di kerajaan Pagaruyung dan juga menentang adat-adat yang tidak sejalan dengan syariat Islam seperti sabung ayam, berjudi, dan lain-lain. Akan tetapi, konflik ini memanas dan memuncak di tahun 1815 yang berujung pada perang saudara antar kaum Padri dan juga kaum adat. Dikarenakan hal itulah, kaum adat juga meminta bantuan dari Belanda dan Belanda pun memihak kepada kaum adat untuk memerangi kaum Padri pada tahun 1821. Namun, perang ini terhenti pada tahun 1824 sampai dengan 1825 dikarenakan Belanda sedang dalam kesulitan dalam peperangannya di Eropa dan juga di Jawa melawan Pangeran Diponegoro, sehingga hal ini membuat Belanda harus membuat gencatan senjata kepada kaum Padri. Nah, pada masa ini juga, Tuanku Imam Bonjol berusaha untuk memperkuat kembali prajuritnya dan bahkan mengajak kaum adat untuk bersatu melawan Belanda. Sehingga pada tahun 1830, perang ini kembali pecah dikarenakan Belanda mendirikan pos-pos yang dikuasai oleh kaum Padri. Yang kemudian, peperangan ini berlanjut di tahun 1837 sampai dengan 1838, yang berujung pada pengepungan di benteng Tuanku Imam Bonjol yang membuat Tuanku Imam Bonjol akhirnya tertangkap dan juga diasingkan oleh Belanda. Kemudian fase berakhirnya pemberontakan. Nah, berakhirnya perlawanan kaum Padri dan kaum adat secara keseluruhan ialah terjadi pada tahun 1838 yang diakibatkan oleh tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol yang kemudian ia diasingkan hingga akhir hayatnya dan membuat wilayah kekuasaan kerajaan Pagaruyung dan juga wilayah Minangkabau jatuh ke tangan Belanda. Dampak pemberontakannya diantara lain ialah hilangnya otoritas pemerintahan Minangkabau dikarenakan kawasan Minangkabau sudah jatuh ke tangan Belanda. Terbentuknya persatuan antara pemimpin tradisional dan juga agama untuk melawan dominasi pemerintahan Belanda. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak kaum Padri dan juga kaum adat. Semakin meluasnya daerah kekuasaan dari Belanda sehingga memudahkan Belanda untuk memperhatikan jual beli monopolinya. Di nilai-nilai perjuangan dalam perang Padri ini yang bisa kita petik ialah dengan rasa persatuan dan kesatuan kita dapat memperkuat bangsa sendiri dan juga disertai dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan sistem yang baik untuk semua seperti menerapkan syariat Islam ini dan juga menghapuskan adat budaya yang buruk seperti berjudi, sabung ayam, pokoknya yang tidak sejalan dengan perilaku yang baik hingga kita mendapatkan kesejahteraan yang dapat diraih bersama.